negeri ini tidak kurang orang-orang saleh. Siapa orang-orang saleh? Dulu waktu beliau jadi wakil bupati, jadi bupati, walaupun Kang Deddy pindah ke Aceh dong Kang Deddy, kami mau gubernurnya kayak Kang Deddy. Terus gubernur Acehnya pindah aja ke Papua Kang Deddy, atau bawa aja ke Barat ya Kang Deddy, pindah ya, ayo dong Kang Deddy, kami mau Aceh kayak Jawa Barat Kang Deddy, biar hilang para koruptor Kang Deddy, di Aceh ini udah penuh koruptor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Mungkin bukan cuman saya saja ya, ketika KDM berpidato suasananya ikut terbawa tenang ya, bergetar, meleleh seperti itu ya. Ini alhamdulillah ya, KDM ketika dulu banget ya teman-teman, banyak sekali orang-orang mencaci sampai memusrik-musrikan KDM, bahkan istrinya sendiri loh ya, istrinya sendiri Ambu Ane sampai menjauh dari KDM dan digugat cerai KDM. Ini ya alhamdulillah berkat ya, dari itu KDM menjadi manusia lebih baik, menjadi ya manusia begitu ya disayangi oleh banyak sekali warga ya. Ini hikmah dibalik itu, dan saya yakin seyakin-yakinnya mungkin istrinya menyesal ya, ketika dulu sempat berkonsultasi kepada siapa entah, ataupun guru ataupun apa, menyesal sejadi-jadinya ya. Tapi kita di sini coba mendengarkan pidato KDM mengaji Al-Quran ya, begitu dalam, begitu penuh makna ya, di depan ribuan orang. Bukan cuma itu, warga Aceh minta KDM untuk menjadi gubernur Aceh. Gila. Nah, kalau ini menarik lagi nih. Ini kalau Pak Deddy mengadakan sayembara orang dengan gangguan jiwa. Ya. Ini baru ada loh. Saya nggak pernah tahu ada satu daerah sayembara orang gangguan jiwa tuh, baru tahu ini. Ya, loh, Pak. malam ini saya mungkin ada yang dapat 2 juta. Bapak saya bawa ke Purwakarta dapat 2 juta sekarang. Saya sistemnya MLM, Pak. Saya kalau dibawa, saya mau bawa orang lain. Oke, tapi kayak gini, ini menarik. Kenapa? Apakah memang banyak kasus orang dengan gangguan jiwa di sana sampai Bapak melakukan itu, atau gimana? Ya, yang pertama coba lihat deh, kalau orang yang mengalami gangguan kejiwaan itu antar kabupaten dipindah-pindahin, antar kota dipindah-pindahin. Dari kota yang satu kirim ke kota yang lain, dari kota yang lain pulang lagi kota itu. Jadi nggak pernah selesai. Saya melihat, oh ini harus segera diselesaikan. Itu yang di pinggir jalan ya. Sekarang yang di rumah itu kan banyak orang yang nggak mau melaporkan kalau ada anaknya mengalami gangguan jiwa. Ada yang disimpan di kamar, ada yang dikunci, ada yang dipasung. Sehingga kalau sengaja suruh dikirim nggak ada yang mau. Saya bikin, kita bikin sayembara saja. Satu orang gila dikasih hadiah 2 juta bagi keluarganya. Banyak yang nganter. Jadi sekarang sehari ada 10. Ini orang gilanya matre ya ini. Iya, betul. Sehari ada 10. Ada sampai 10, pernah sehari 10 orang dikirim. Udah berapa lama itu berjalan, Pak? Sekarang baru sekitar 2 minggu kita berjalan. Jadi sudah berapa kira-kira yang Anda kumpulkan? Ya, kalau bangsa 50 udah ada. Sudah ada 50? Udah 50 sudah ada. Nah, itu pertama kali kalau diantar Anda taruh mana langsung, Pak? Ada yang dikirim ke rumah sakit, ada yang dikirim ke yayasan, ada yang dikirim ke pesantren. Tergantung jenisnya. Nah, sorry, saya nggak ngerti. Kalau dikirim ke rumah sakit, oke, saya ngerti. Ya. Yayasan apa nih? Yayasan di Tasik ada gangguan jiwa. Yayasan Mentari Hati. Untuk khusus menangani orang-orang gila. Oh, mungkin seperti orang-orang Down syndrome seperti itu kali ya? Iya, kalau di Tasik kebanyakan dari jalanan. Dia dikumpulin sampai dia Nah, yang sembuh. dikirim ke pesantren? Ke pesantren itu biasanya yang putus cinta. Tunggu. Kan dia gila nih, Pak. Dia gila nih ya. Dia Belum gila pernah nih. saya nanganin kok. Loh, iya, dia gila. Anda taunya diputus cinta dari mana, Pak? Dia cerita. Kan gila, Pak. Loh, yang gila itu bisa cerita. Jadi yang gila ada tingkatannya. Oh, gila ada yang tingkatan rendah kayak gini, yang tinggi kayak gini. Tapi enggak, orang gila bisa cerita, Pak? Bisa kalau diajak ngomong. Dia bilang putus cinta gitu? Iya, cerita, depresi lah, belum sampai pada tingkat gila lah. Baru 1/4 gila lah. Bukan, tunggu. Ini menarik nih. Bapak pernah lihat orang 1/4 gila nggak, Pak? Ya? Makanya pernah lihat orang 1/4 gila. Nah, kita lihat aja bertiga ini.
Iya. Ya, ini 1/4, saya setengah. Ini full. Tapi gini loh Pak, Bapak ngomong ada orang seperempat gila. Nah seperempat gila tuh definisinya apa? Ya, artinya kan masih bisa diajak ngomong. Cuman dia mengalami depresi yang Ah, berat. jadi dia merenung. Ya gitu. merenung, nggak mau ketemu orang, nggak mau kawin, nggak mau pacaran lagi. Oh, Gitu. jangan gitu. Karena dong. sakit hati. Iya. Nah, jadi yang jangan nggak mau gitu, kawin kenapa? lagi itu setengah Iya. gila itu namanya. Ini Saya mau kawin lagi. Yang ini bilang jangan mau kawin, Pak Ganjar bilang jangan gitu dong. Kayak Pak, saya Iya, tersinggung iya, akhirnya. Saya mah mau Pak kawin lagi Pak. statementnya kok agak mengarah gitu. Jadi ya. masih tersinggung ya? Enggak, saya mau kawin lagi bener. Ya, bilang nggak mau kawin lagi, Enggak, Pak. tersinggung. Saya tuh mau kawin lagi sampai gila Pak. Saya mau kawin lagi. orang nggak mau kawin dibilang gila Pak. Ada yang selonjoran di kereta Pak. Oke, Pak Ganjar. Ini menarik nih. Anda kan selonjoran di kereta tidur. Iya. Tapi ada orang juga yang tidak suka dengan Anda akan mengatakan bahwa ini jangan-jangan settingan untuk mencari Citra. simpati dari masyarakat. Nah, Iya. itu pasti ada yang ngomong gitu kan? Iya, iya, banyak. Banyak ngomong gitu. Nah, kalau ada orang ngomong gitu, Anda jawabnya apa? Enggak, memang tak pikirin. Yang ngomong aja biar aja, kan pasti ada orang yang suka, ada yang tidak gitu kan. Mungkin kan orang yang berkomentar sama, ada yang waras, ada yang setengah, seperempat. Ya, mungkin dites dulu tadi ya, Kang. Ya. Jadi pasti ada yang suka, ada yang tidak. Saya sungguh terkejut ketika kemudian itu muncul di sana dan kemudian orang berkomentar. Sehingga orang bilang ini pencitraan. Saya jawab, politik itu citra. Tapi kalau tidur bukan citra. Tidur itu urusan ngantuk aja. Jadi nggak usah dipersoalkan. Pencitraan tapi 8 jam tidurnya gitu. Iya. Niat banget gitu Niat ya. banget pencitraan sampai segitu, sampai ngulap iler gini, aduh, gitu kan ya, konyol amat gitu ya. Iya, benar. Oke, nah, Pak Deddy. Jadi Pak Deddy ini pernah membuat kegaduhan Dedi yang mana? Yang ini, yang ini? yang setengah gila kan Pak tadi Pak. Saya dibilang full kan. Full ya, oke. Pak Deddy ini katanya pernah membuat kegaduhan di RSUD Karawang. Ada headline-nya, Pak. Iya. Nah, tahu dong biasanya buat gaduh apa, Pak. Coba keluarin headline-nya. Jadi ada headline-nya, Anda membuat kegaduhan. Nah, ini tempatnya, Pak ya. Keluar. Nah, ini dia. Nah, ini Anda ini ngapain? Boleh diterangkan, Pak? Oh iya, jadi waktu itu saya mau undangan ke Bekasi. Kan saya itu punya pelaporan pengaduan, SMS Center, ada Facebook. Tiba-tiba kan ada SMS, Pak mintain tolong, ini mau masuk rumah sakit. Saya bilang, di mana? Saya udah jalan di kabupaten di desa apa? Bukan Pak, di Kerawang. Kebetulan saya lewat. Ya sudahlah, kita balik, kita cek kan, ternyata 2 pasien. Yang satu radang otak sehingga badannya kan karena sering step waktu kecil, badannya menjadi sangat kecil, kurus, kepalanya agak besar. Yang satu lagi diare. Nah, mau masuk rumah sakit. Bisa jadi bahwa prosedur dokternya udah benar gitu, nggak usah dirawat, tinggal pulang lagi aja. Tapi kan kalau orang miskin mau masuk rumah sakit disuruh pulang aja, nggak usah dirawat. Dalam pikirannya kan ditolak. Iya. Dalam pikirannya kan, karena sudah merasa rendah diri. Kemudian saya bilang, saya minta jalur umum aja deh, kita bayar gitu kan, nggak usah pakai BPJS, kita langsung. Nggak bisa Pak, ini silahkan pulang aja. Sehingga karena memang sudah depresi keluarganya, yang satu lagi diare juga udah agak parah, saya bawa ke rumah sakit yang swasta dan dirawat sebagaimana biasa. Yang Anda bawa, yang Anda gendong ini yang diare atau Yang radang otak. Kenapa tidak gendong yang diare, Pak? Yang diare sudah digendong sama ibunya, yang radang otak ini kan sudah dalam posisi badannya nggak bisa gerak. Oke. Kalau saya gendong ibunya, nanti yang marah bukan suaminya. Yang mecahin piring istri saya di rumah. Oke. Nah, dengan hal-hal yang Anda berdua lakukan nih, marah-marah, untuk kebenaran, sebenarnya untuk kebenaran ya. Terus kegiatan-kegiatan yang di luar akal lah biasanya, orang gila dikumpulin gitu kan ya. Pernah nggak dapat orang-orang yang tidak suka, ancaman-ancaman? Iya. Kan kita tahu ya, makin tinggi ancaman makin banyak. Ya kalau saya sih agak sering ya.
agak sering ya dapat ancaman. Iyalah, Anda ngumpulin orang gila. Bagaimana? Dilempar mobilnya pecah-pecah kacanya pernah. Pada saat Ya mungkin mereka orang normal dan ngelemparin saya orang gila. Nah, Anda nggak takut kelak ketika hal itu terjadi? Ya takut sih, tapi pura-pura nggak takut aja. Sampai dilemparin kaca Dia pernah mobil. pecah kaca belakang dan depannya. Kaca belakang dan depan. Oke. Ancaman? Pembunuhan sering. Ancaman pembunuhan? Ya sering. Dibakar, dibunuh, digorok, segala macam. Itu sering. masuk Ke Facebook. ke Facebook? Ya. Wow. Dan itu tidak ditelusuri siapa dan bagaimana? Capek lah ngurusin yang begitu. Capek. Kita kerja aja, biarin aja. Pernah dapat somasi? Somasi sering. Laporan polisi? Sering. Sama dong sama saya. Saya tuh bingung loh. Jadi host acara nanyain orang, yang cerita orangnya, gue ini laporin polisi. Kalau Pak Ganjar gimana Pak? Sama lah, setiap ada tindakan yang biasanya ini di luar dari yang wajar-wajar saja dan mengejutkan banyak orang, pihak begitu ya, pasti ada yang terganggu. Pasti. Nah, yang terganggu ini biasanya fight back juga dia. Betul. Mencoba untuk mencari-cari. Maka ancaman itu ya biasa. Sama lah saya kira semua kawan-kawan yang di kepala daerah ini, dia punya inovasi-inovasi, ingin perbaikan, dan ada yang kenyamanannya terganggu. Pasti biasanya itu, ngancem-ngancem. Dan sama. Sampai ada mau dibunuh mau apa tadi katanya? Oh ada, kalau ancaman gitu biasa. Tapi sama, rata-rata kawan-kawan di antara kita ya mungkin yang ngancem itu di sebelah kita juga gitu. Mungkin juga cuman apa sih, anonim, dan kemudian dia menyampaikan agar kita mungkin dites-tes juga gitu kan. Asal kita lurus-lurus saja, tenang-tenang saja. Teman kita banyak juga ya. Kalau Pak Deddy kan katanya mobil pernah sampai ditimpukin pecah. Ya. Berarti kan secara fisik sudah terjadi. Iya, iya. Pak Ganjar pernah mengalami hal tersebut? Nggak pernah mengalami hal tersebut. Enggak, saya tidak separah itu karena mungkin saya belum pernah mengumpulkan orang gila gitu. Negeri ini tidak kurang orang-orang saleh. Siapa orang-orang saleh? Orang-orang saleh adalah orang yang setiap hari tekun mengajar ngaji anak-anaknya di surau-surau, di tajuk-tajuk, di langgar-langgar. Orang yang tekun setiap hari azan, orang yang tekun setiap hari ngimam, orang yang tekun setiap hari khutbah meskipun jamaahnya terbatas, tapi dia tidak pernah datang ke bupati untuk meminta honor. Itulah orang-orang hebat di negeri ini. Jadi kalau kita ingin minta doa, mintalah doa pada dia, karena dia teruji menjadi orang yang ikhlas dalam hidupnya. Kalau kita ingin mencium tangan, ciumlah tangan dia, karena tangan dia lebih suci dibanding tangan yang lain. Dia mau mengorbankan diri dan waktunya demi peradaban, demi pendidikan, dan demi masa depan. Apa yang hilang di negeri ini hari ini? Yang hilang bukan orang yang hanya tartil baca Quran, tetapi yang hilang adalah tradisi mengaji. Seiring dengan pertumbuhan waktu, maka tumbuhlah di Indonesia modernisasi Al-Quran dengan metodologi pendekatan Iqra. Cara cepat menghafal Al-Quran, cara cepat membaca Al-Quran, prosesnya ditinggalkan. Lahirlah wisuda-wisuda TKA dan TPA di mana baik secara siar, baik, hebat secara siar, hebat. Tetapi di balik itu masjid-masjid sepi dari anak-anak mengaji. Tetapi di balik itu surau-surau kosong dari anak-anak mengaji. Tetapi di balik itu mereka tidak mengenal dan tidak dekat dengan masjid. Kenapa? Karena mengajarkan Al-Quran tidak di masjid. Karena mengajarkan Al-Quran tidak di surau. Akhirnya mereka yang penting bisa baca Al-Quran, tapi kedekatan emosi dengan masjidnya hilang. Akhirnya mereka jauh dari masjid. Yang kedua, hilangnya apa? Hilangnya proses. Dulu baca Al-Quran berlatihnya bisa 2 tahun baru bisa, 3 tahun baru bisa, ada yang 5 tahun baru bisa. Lambat sekali.
dari mulai ngeja, kemudian narawas, seru sampai belajar kuro, panjang sekali prosesnya. Dan pada waktu proses belajar itulah dia ke masjid. Dari proses itulah masuk perjalanan spiritualitas, kedekatan guru dengan murid, berlatih membaca Al-Quran, kemudian ada tingkatannya, ada yang levelnya pertama diajar pada level kedua diajar pada level yang ketiga diajar pada level yang keempat. Maka waktu maghrib yang kurang lebih 1 jam itu efektif untuk membangun 3 generasi ngeja, generasi narawas, generasi yang kemudian belajar kuro, dan generasi yang lebih tinggi dari itu. Prosesnya berjalan, maka anak-anak tidak lepas dari masjidnya. Kemudian gurunya bukan hanya mengajarkan Al-Qur'annya, gurunya mulai mengajarkan makna. Maka anak-anaknya dilatihlah belajar puasa, belajar tirakat. Maka Al-Qur'an identik dengan pembelajaran tirakat, pembelajaran puasa. Kemudian pembelajaran tirakat itu apa yang dilahirkan? Maka Al-Qur'an itu tersublimasi dalam pikiran, dalam relung bawah sadarnya. Karena lahir dalam relung bawah sadarnya, maka ucapannya bisa jadi tidak tartil karena ustadznya ustadz kampung. Tetapi ingat, dalam ucapan yang tidak tartil itu lahir makna keikhlasan karena dia bersenyamayam dalam jiwa yang bersih. Jiwa yang bersih itu celik putih, celak herang, cang bulan, 14 jalan gede sasapuan, tegenek temalek balumbang timur narawangan. Apa yang terjadi? Ucapan-ucapan dari ayat Al-Qur'annya saciduh metu saucap nyata. Maka doa-doa pendeknya menjadi doa-doa yang sampai tembus ke langit-langit ilahiyah. Doa-doa pendeknya menembus batas, menembus pandang. Maka lahirlah anak-anak yang bercahaya. Karena lahirlah anak-anak bercahaya, maka anak itu tumbuh menjadi para pemimpin, tumbuh menjadi kaum-kaum pergerakan, tumbuh menjadi kaum-kaum perubahan. Maka ucapan-ucapan Allahu Akbar yang lahir dari surau-surau kecil itu melahirkan ucapan kebangsaan yang memerdekakan perbudakan, memerdekakan ketertinggalan, menjadi spirit dalam sebuah perubahan tanpa biaya apapun dalam kehidupannya. Amin, teman-teman, Bapak Ibu, itu dia tadi ya yang mana pidato KDM ya, begitu mendalam, begitu penuh makna. Ya, mungkin para ustadz pun ikut senang, ikut bangga ya, ada gubernur seperti ini loh. Ini gubernur seperti ini yang harus ya diikutin. Ya, ini yang jauh dari kata korupsi, jauh dari kata ya maling seperti itu. Bangga sekali, bangga, saya jujur bangga menjadi warga Jawa Barat mempunyai gubernur seperti KDM ini ya. Semoga KDM sehat selalu, amin amin. Oke teman-teman, Bapak Ibu, itu dia video kali ini. Terima kasih, semoga sehat selalu ya dimanapun Bapak Ibu berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.